Bayangin kamu lagi berselancar di atas ombak besar, lalu ombaknya langsung jadi es. Kok kedengarannya nyeremin banget ya? Tapi hal kayak gini mungkin gak akan ada di dunia nyata deh. Eits, jangan salah dulu. Kamu bisa ngelihat ombak beku ini di Antartika loh. Ombak ini terbentuk saat lapisan es mengalami kompresi dan tekanan yang terus naik akhirnya ngeluarin gelembung udara. Sementara itu, warna birunya yang cantik dihasilkan dari es cair yang membeku lagi. Sungai di Columbia yang tadinya kelihatan biasa aja akan ngeluarin rona warna meriah di awal musim panas. Canyo Cristales juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia. Airnya bisa ngeluarin warna merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Tapi fenomena ini cuma muncul selama 6 bulan dalam setahun. Tumbuhan air yang menghasilkan warna cerahnya perlu kadar air dan cahaya matahari yang pas untuk menyulap warna cantiknya. Australia punya air terjun horizontal unik yang berlokasi di pesisir Kimberley. Air terjun ini sebetulnya merupakan arus pasang surut yang mengalir melalui celah sempit di antara dua batu. Air pasangnya bisa naik sampai 9 meter dan air terjunnya bisa berbalik tiap kali air pasang ini berubah arah. Di Australia juga ada bongkahan batu terbesar di dunia loh. Saking gedenya, batu ini kelihatan mirip seperti bukit besar. Kelilingnya aja mencapai 9,7 km dan tingginya 350 meter. Pinggiran batu ini sudah banyak terkikis karena umurnya sudah sangat tua. Struktur tanah liat ini setinggi bangunan 7 lantai. Dindingnya terbuat dari campuran tanah, jerami, dan air yang dijemur selama berhari-hari. Lantai dasarnya dipakai untuk kandang ternak dan lumbung biji-bijian, sedangkan lantai atasnya digunakan untuk bersosialisasi dan menikmati pemandangan indah. Ngarai antelope di Arizona juga dikenal sebagai tempat mengalirnya air melewati batuan, dan di dalamnya terdapat 2 ngarai yang berlubang. Formasi cantik ini dihasilkan dari aliran air di permukaan batu pasir yang berlangsung selama bertahun-tahun. Saat kamu menginjakan kaki di Gurun Namib di Namibia, jangan langsung kaget ya. Di situ ada banyak sekali buletan berdiameter 2-15 meter. Semua buletan ini ngebentuk struktur mirip sarang lebah sepanjang 2.400 km. Sebagian orang juga menamainya sebagai lingkaran peri, tapi jangan langsung kecewa dengan penjelasan fenomena ini ya. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Dan menurut beberapa teori, buletan ini dihasilkan dari radioaktivitas tanah dan aktivitas rayap pasir. Gunung Haleakala di Hawaii menjadi salah satu tempat yang paling tenang di dunia. Pengelola Taman Nasional ini bahkan kesulitan saat mereka perlu mendeteksi dan mengukur suaranya. Kata Haleakala sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti rumah matahari. Tempat ini terbentuk 1 juta tahun yang lalu dari gunung berapi aktif. Jadi aliran lavanya terus menumpuk selama bertahun-tahun lalu berubah menjadi gunung. Iklim di sini juga sulit diprediksi. Kamu perlu naik kapal dari Afrika Selatan selama hampir seminggu untuk sampai di pemukiman paling terisolir di dunia, alias Edinburgh of the Seven Seas. Kamu juga perlu mengantongi izin khusus dari pemerintah setempat sebagai turis. Sekitar 300 penduduk lokal menjalin hubungan sebagai keluarga, bercocok tanam sendiri, dan menjaga kebersihan pulau mereka. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di seluruh dunia dan umurnya saat ini sudah lebih dari 100 juta tahun. Daintree menaungi berbagai spesies hewan unik, 12.000 spesies serangga, sekitar setengah populasi katak, kupu-kupu, dan kelelawar di Australia. Hutan hujan ini juga punya sekitar 3.000 spesies tumbuhan. Batu bergerak juga dijuluki sebagai batu berlayar karena batu ini bisa bergerak melintasi dasar danau kering di Racetrack Playa, Taman Nasional Death Valley, California. Selama perjalanannya, batu ini ninggalin jejak misterius yang sempat bikin para saintis kebingungan. Bahkan beberapa di antaranya bisa seberat 300-an kilogram. Jejaknya ini juga ada yang berbentuk melengkung, lurus, atau berkelok-kelok. Para ahli dari NASA akhirnya bisa menyingkap misteri ini pada tahun 2006 dan ternyata danau tersebut digenangi air selama musim dingin. Airnya ini menutupi batu besar di dasar danau yang dilapisi es
es, dan karena bobot esnya cukup ringan, batu ini bisa bergerak melintasi dasar danau dengan bantuan angin. Lalu terbentuk juga jejak unik yang mengular, tapi jejak ini baru kelihatan setelah semua airnya menguap di musim panas. Danau Maracaibo di Venezuela sering disebut sebagai ibu kota petir dunia. Badai petir muncul di tempat ini selama 300 hari dalam setahun dan frekuensi puncaknya terjadi pada bulan September. Dalam semenit aja, kilatan petirnya bisa muncul sebanyak 200 kali. Fenomena ini bisa terjadi karena udara dingin dari pegunungan Andes bertemu dengan udara hangat dari Laut Karibia lalu menghasilkan muatan listrik. Gravitasi di beberapa tempat di bumi ini terbilang cukup lemah. Teluk Hudson di Kanada bahkan pernah tertutup gletser berat plus tebal selama zaman es terakhir. Lapisan es ini kemudian mendorong bertonton batuan ke permukaan tanah saat mencair. Makin kecil massa suatu benda, makin lemah juga gravitasinya. Dan bumi perlu waktu sampai 5.000 tahun untuk ngembaliin bentuk aslinya, makanya bobot kita di tempat ini akan lebih ringan daripada di area lain. Danau Lima Bunga di lembah Jiu Zhaigo, Tiongkok berubah warna dari merah kekuningan menjadi hijau zamrud, giok gelap, virus muda, dan kadang juga berubah menjadi koral. Danau unik ini nggak pernah beku karena di bawah airnya terdapat mata air panas yang selalu mengucur. Penduduk lokal juga meyakini danau ini terbuat dari potongan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya menampilkan bentang alam kars berbentuk kerucut, air terjun menawan, serta memiliki sekitar 40 spesies burung, panda raksasa, spesies tumbuhan, dan hewan yang terancam punah. Tanjung Denison di Teluk Commonwealth, Antartika, merupakan tempat yang paling berangin di seluruh dunia. Di situ terdapat angin lereng yang dipengaruhi oleh bentuk kubah Antartika, sehingga iklimnya selalu dingin. Tiupan angin sangat kencang hingga mampu merusak alat ukur dan tiang penopangnya. Bahkan sejauh ini, kecepatannya mencapai 322 km per jam. Gurun Sahara menyelimuti 10% benua Afrika, langit di atasnya sangat cerah karena jarang muncul awan. Dengan fenomena ini, plus letaknya yang sangat terpencil, Sahara bisa dijadikan sebagai spot yang paling pas untuk mengamati bintang. Di Denmark sering terjadi efek langit gelap di siang hari loh. Aneh banget kan? Fenomena unik ini ternyata disebabkan oleh burung. Jadi kawanan burung jalak akan bermigrasi dari Swedia, Finlandia, dan Norwegia menuju Inggris, Belgia, dan Prancis pada musim semi dan musim gugur setiap tahun. Denmark menjadi tempat yang paling pas untuk mengamati fenomena short sol atau matahari hitam ini. Kawanan burung jalak melakukan perjalanan dalam kelompok besar agar mereka lebih mudah bertukar informasi dan tetap hangat. Kawanan ini akan melakukan gerakan mirip tarian sebelum mendarat dan formasi ini bertujuan untuk mengusir predator. Meskipun pola terbang burung ini sangat sinkron, banyak orang masih menganggap formasinya acak-acakan. Matahari gelap cuma berlangsung selama 20 menit sebelum matahari terbenam. Jadi kamu termasuk orang beruntung kalau bisa menyaksikannya. Warna permen kapas di pantai pasir pink Barbuda dihasilkan dari serpihan karang dan mikroorganisme merah bersel satu yang hidup di bawahnya. Rona khasnya akan terlihat saat deburan ombak kuat menyapu campuran ini ke bibir pantai. Tempat ini masih sangat bersih karena di situ nggak ada fasilitas umum. Suasananya juga nggak seramai pulau lain di Karibia. Kolam Pikanini di Australia terbentuk selama ribuan tahun. Air tawar bawah tanah perlahan naik ke permukaan melewati batu kapur. Proses ini kemudian menghasilkan gua bawah air besar dengan dinding kapur putih. Tapi untuk menyelam di sini, kamu perlu izin khusus. Air terjun Ngarai Batara punya 3 jembatan alami yang bisa dilalui. Di situ kamu bisa foto-foto sambil piknik. Air terjun ini terbentuk oleh erosi batu kapur yang berlangsung selama jutaan tahun. Tapi bentuknya kayak bekas jotosan tangan raksasa kan? Lokasinya ada di desa Tangerine, Beirut dan bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 2 jam dari ibu kota Beirut.
Rekor dunia Guinness menjuluki desa di negara bagian Meghalaya, India sebagai desa terbasah di dunia. Rata-rata curah hujannya sekitar 12.000 mm setiap tahun. Jadi, angin muson hangat dan lembab dari Teluk Benggala membawa awan yang dipenuhi air hujan. Lalu air hujan ini terus mengalir ke sungai dan air terjun. Penduduk lokal yang bekerja di ladang pun selalu menggunakan penutup mirip keranjang sebagai payung. Desa Leknes terletak di Norwegia di utara lingkar Arktik dan populasinya sekitar 3.500 orang. Iklim di sini sangat hangat daripada tempat lain di garis lintang yang sama. Di bulan Januari, suhu minimum rata-ratanya 0 derajat Celcius dan gak pernah sampai minus. Sedangkan di bulan Juli, suhu rata-ratanya sekitar 11 derajat Celcius, cukup lazim di wilayah Eropa.